Namaku Rengga. Peristiwa ini terjadi di tahun 2005. Dan saat itu aku masih menjadi salah satu mahasiswa di universitas yang ada di wilayah Bogor. Kebetulan di tahun tersebut aku harus melaksanakan KKN. Karena jurusanku pertanian, mau tidak mau aku harus mencari sebuah desa yang saat itu dia unggul dalam hal pertanian. Aku dan teman-temanku coba mencari informasi, baik dari senior yang memang sudah melakukan KKN, coba tanya ke dosen, dan ke berbagai kenalan. Hingga akhirnya, aku mendapatkan sebuah kabar. Ada sebuah desa yang mempunyai keunggulan dari lahan pertaniannya. Tapi desa itu sangat terpencil, benar-benar jauh dari perkotaan. Karena penasaran, aku dan salah satu temanku survei ke sana. Nah, temanku ini namanya Dayat. Kita berangkat ke sana. Singkat cerita, setelah sampai ke lokasi, ternyata desanya benar-benar asri. Benar-benar jauh dari perkotaan. Ya walaupun jarak tempuh menuju desa ini juga lumayan jauh. Ya bisa dibilang, jalan yang harus kita lalui ini bukanlah jalan aspal ataupun jalan coran, melainkan jalan tanah yang masih banyak bebatuannya. Ditambah lagi di kanan kirinya ini masih banyak pepohonan. Tak jarang sebelum area desa ini juga di situ ada area pemakaman. Jadi bisa dibilang desa ini benar-benar terpencil dan sedikit menyeramkan. Tapi aku tidak terlalu peduli dengan hal seram tersebut. Ketika aku sampai ke sana, aku takjub dengan cara bertani mereka. Lahan pertaniannya benar-benar bagus. Ya walaupun gue lihat kehidupan mereka masih benar-benar layaknya masyarakat pedesaan. Rumah-rumahnya masih banyak rumah-rumah panggung. Bahkan ketika aku ngobrol dengan kepala desa di sana, mereka hanya mempunyai satu mobil yang biasa mengantarkan hasil panen mereka untuk ke pasar. Jadi mereka ini hanya tergantung pada satu alat transportasi saja. Sedangkan motor memang kalau tidak salah ada sekitar 10 orang yang mempunyai kendaraan bermotor. Ya sisanya mereka mengandalkan jalan kaki saja. Ditambah lagi untuk sumber mata air di sini, mereka masih mengandalkan sumber mata air alami. Jadi mereka ini tidak mempunyai kamar mandi di rumah, melainkan harus ke sungai atau ke mata air tersebut. Melihat hal tersebut, aku semakin tertarik untuk mengadakan KKN di sini. Singkat cerita, setelah pulang survei, aku ngobrol kepada teman-temanku. Aku ceritakan semua kondisi lokasi di tempat tersebut, dan teman-temanku tertarik. Saat itu, ada sekitar 14 orang dalam kelompokku yang akan KKN di sana. 7 perempuan, 7 laki-laki saat itu. Singkat cerita, setelah semuanya diurus, kita pun berangkat menuju desa tersebut. Kita berangkat menggunakan sebuah mobil yang sengaja memang kita sewa. Mobil itu hanya mengantarkan saja, dan nanti setelah 1 bulan, mobil tersebut akan datang untuk menjemput lagi. Karena di desa tersebut ya bisa dibilang masih pedalaman atau agak pelosok, untuk sinyal HP itu sangat kurang. Jadi masyarakat di sana memang belum menggunakan handphone. Otomatis kita yang anak kuliahan yang biasanya tergantung oleh ponsel, akhirnya tidak bisa menggunakan ponsel tersebut. Sinyal ponsel itu ada di desa yang sebelum masuk ke hutan yang mengarah ke desa terpencil ini. Jadi jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 25 menitan untuk sampai ke desa yang dekat dengan pinggir jalan. Nah, setelah kita ngobrol dengan warga sekitar, akhirnya kita ditempatkan di sebuah rumah. Jadi khusus untuk laki-laki, ada 1 rumah kosong yang ditempatkan di situ. Begitu juga dengan perempuan. Kita ditempatkan di sebuah rumah, ya rumahnya bisa dibilang rumah panggung, tapi benar-benar nyaman. Ya bagi kita orang-orang kota, kita harus benar-benar bisa beradaptasi.
Karena di sana masih menggunakan serba tradisional. Untuk memasak saja, mereka masih menggunakan kayu bakar. Ya awalnya beberapa teman masih kebingungan kan. Tapi aku coba tenangkan. Karena jarang-jarang kita berada di situasi seperti ini. Kita harus bisa beradaptasi. Ya siapa tahu kalau nanti kita kerja malah ditempatkan di pedalaman. Jadi kita tidak kaget. Ya teman-teman memaklumi. Ya sebagian juga ada yang memang sudah menikmatinya. Singkat cerita, esok pun tiba. Esok harinya kita diajak keliling oleh kepala desa tersebut untuk melihat-lihat lahan di wilayah desa tersebut. Kita lihat lahan pertaniannya, perairannya, bahkan sungai di sana pun kulihat masih benar-benar terjaga. Bahkan terlihat ikan-ikannya pun masih banyak. Jadi bisa kupastikan, warga desa ini sepertinya tidak akan kekurangan sandang pangan. Baik dari tanaman, baik dari perikanannya. Aku sangat takjub. Nah, saat itu kita mulai membagi proyek kita masing-masing. Kita akan mengerjakan yang mana kan. Dan setelah itu kita kembali ke posko. Ketika malam tiba, situasi di desa itu gelap. Mereka masih mengandalkan lampu patromak untuk penerangan. Tapi lampu patromak itu hanya dinyalakan di waktu-waktu tertentu. Untuk di depan rumah, biasanya mereka menancapkan obor dan menyalakan obor tersebut untuk sumber penerangan. Namun ketika obor mati, otomatis suasana di desa tersebut benar-benar gelap. Awalnya terasa menyeramkan, tapi lama-kelamaan kok terasa nyaman. Karena ketika malam sangat jelas terdengar suara-suara hewan malam seperti jangkrik, burung malam. Benar-benar indah. Apalagi tampak hamparan langit dengan bintang-bintang yang saling berkedip. Aku benar-benar menikmati suasana seperti itu. Hingga tak terasa 10 hari sudah kita berada di sana. Selama kita di sana, kita pun sudah mulai beradaptasi. Oh ya, untuk pergi ke kamar mandi, biasanya kita akan pergi ke mata air. Mata air dari posko itu jaraknya kurang lebih sekitar 200 meteran. Itu berada di ujung, tapi bukan dekat ujung perbatasan desa, ujung dekat rumah yang paling pinggir utara. Jaraknya dari rumah yang paling pinggir itu kurang lebih sekitar 40 meteran menuju mata air tersebut. Nah, mata air itu ada sebuah pohon, pohonnya lumayan besar. Nah, di bawahnya ada sebuah kolam yang digunakan untuk mata air. Dan di kanan kirinya ada semacam irigasi yang berfungsi untuk mengairi lahan pertanian di sana. Jadi biasanya selepas maghrib itu maksimal kita pergi ke sana. Jadi kita akan membawa air yang kita isi di ember untuk disimpan di posko. Jadi kita mengusahakan kalau malam jangan sampai ke sana. Karena menurut warga di sana, malam itu tidak ada yang berani ke mata air tersebut. Ya entah apa. Kita juga tidak mau melanggar aturan tersebut. 10 hari sudah di sana, kita pun mulai beradaptasi. Kita sudah bisa masak dengan kayu bakar. Ya, kita benar-benar menikmati kehidupan di sana. Namun semua itu berubah ketika menginjak hari ke-13. Saat itu kebetulan aku dan salah satu temanku yang namanya Benny akan membeli sebuah perlengkapan, yaitu ke kota. Mau tidak mau kita harus meminjam motor. Kita berangkat ke sana. Karena jarak kota itu lumayan jauh, kita bisa pulang ke arah desa itu kurang lebih pukul 3 sore. Saat di perjalanan pulang, aku merasakan sesuatu yang kurang enak. Ada perasaan tidak nyaman. Benar-benar tidak nyaman. Padahal saat itu masih sore. Masih benar-benar sore. Di jalan juga aku sempat ngobrol sama si Benny bahwa aku memang tidak enak perasaan.
Tapi si Benny bilang, mungkin itu cuma perasaan saja. Tepat sebelum masuk ke kampung, kita melewati area pemakaman. Di situ aku melihat, kok banyak orang, seperti ada yang baru saja meninggal. Akhirnya si Benny memerhentikan motornya karena tampak ada beberapa rekan kami yang berada di area pemakaman tersebut. Kita ke situ, kita menghampiri. Rekan-rekan kami itu, khususnya yang perempuan, namanya Ani, Yanti, dan Siti. Tampak mereka bertiga ini seperti habis nangis. Otomatis kan, aku kaget, aku hampiri. Aku tanya, ini yang meninggal siapa? Kok kalian kayak sedih? Nah, si Ani langsung menghampiriku. Dia menceritakan, kalau tadi sehabis zuhur, waktu itu teman-temannya sedang di lahan pertanian. Posko kosong, tidak ada yang jaga. Nah, ketika mereka pulang ke posko, mereka kaget. Di belakang posko ada sebuah pohon. Di situ menggantung salah satu warga. Ada salah satu warga yang gantung diri di sana. Otomatis mereka shock, apalagi mereka bertiga inilah yang pertama kali melihat. Jadi seakan terbayang-bayang. Apalagi saat ditemukan, terlihat lidahnya menjulur, matanya melotot. Di situ aku coba tenangkan. Aku tenangkan, dan setelah tak berapa lama, prosesi pemakaman pun selesai. Kita pulang kembali ke desa. Nah, di desa, para siswi perempuan ini, mereka takut. Mereka takut untuk tinggal di posko. Ya, apalagi tempat kejadiannya di situ. Akhirnya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan ini berembuk dengan Pak Kepala Desa di sana. Kita ngobrol. Ya, khususnya perempuan ingin dipindahkan. Tapi karena wilayah di desa tersebut rumahnya minim dan hanya 2 rumah yang benar-benar kosong, mau tidak mau, Pak Kepala Desa melihat ke arah kelompok laki-laki. Apakah mereka mau bertukar dengan kelompok perempuan? Melihat kondisi mental kelompok perempuan yang seperti ketakutan, akhirnya kita mengiyakan. Karena kita tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh saat itu. Ya, dalam pikiran kita orang meninggal, ya sudahlah meninggal, dikubur, usai. Jadi malam itu kita pindah ke posko perempuan. Nah, posko perempuan pindah ke posko laki-laki. Di posko perempuan itu kamarnya cuma ada 3. Jadi biasanya satu kamar itu 2 orang, 2 orang. Yang satu biasanya dia tidur bebas mau di kamar mana. Jadi tinggal milih saja. Tapi kebanyakannya kita ini tidur di ruang tengah. Karena posisinya rumah tersebut rumah panggung, jadi denahnya seperti ini. Di depannya ada semacam balai yang nyambung. Terus ruang tengah, di sebelah kiri ada 2 kamar, di sebelah kanan ada 1 kamar. Nah, setelah itu ada 1 pintu. Pintu itu mengarah ke dapur. Nah, dapurnya masih tanah. Di sebelah kanannya ada tumpukan kayu bakar. Terus di sebelah kirinya ada hawu, ya, yang biasa digunakan untuk memasak. Nah, sedangkan di sebelah kanan ujung itu ada pintu menuju keluar. Sedangkan di belakang rumah tersebut, nah itulah sebuah pohon yang digunakan untuk menggantung. Tapi saat itu kita tidak berpikir macam-macam. Ya, kita pindah, kita beres-beres, ya kita istirahat. Alhamdulillah malam itu tidak terjadi apa-apa. Besoknya kita beraktivitas seperti biasa. Hari ke-14 juga seperti itu. Nah, di hari ke-15 barulah kita merasakan sesuatu yang ganjil. Jadi saat itu, tepat setelah maghrib, biasanya kita semua pergi ke musola. Jadi posko kosong. Usai sholat, anak-anak masak biasanya. Masak nasi. Kebetulan saat itu si Dayat habis mancing. Dia dapat ikan lumayan besar. Jadi kita bakar ikan tersebut.
Tapi kita utamakan masak nasi dulu. Nah, posisinya nasi ini sudah matang. Nasi sudah matang, kita simpan di meja. Nah, sisanya kita sedang bakar ikan. Ketika ikan selesai, saat kita akan makan, nasi yang akan kita makan mendadak basi semua. Benar-benar basi. Sungguh aneh saat itu. Padahal jaraknya cuma beberapa menit saja. Tidak sampai 1 jam dari semenjak nasi itu matang sampai ikan itu matang. Aneh. Saat itu kita semua kebingungan. Nasi segini banyak akhirnya kebuang. Tak mau berpikir macam-macam, kita masak lagi saja. Kita masak lagi. Nah, ketika nasi matang, giliran ikan sekarang yang basi. Ikan itu mendadak bau asem. Padahal jelas-jelas tadi baik-baik saja. Hingga akhirnya kita benar-benar kebingungan. Kamu mau ambil pusing, kita ambil saja nasi ke dalam, ikan kita buang bersama nasi yang sudah basi. Kita makan nasi seadanya saat itu. Pada pukul 9, kita masih berkumpul di ruang tengah. Masih berkumpul sambil ngobrol untuk membahas kegiatan ke depannya. Di sela-sela obrolan kita, tiba-tiba kami mendengar seperti ada suara hentakan kaki ke arah genteng di rumah tersebut, tepat di arah belakang. Jadi seperti ada sesuatu yang sengaja menabrakan ke arah genteng tersebut. Terdengar jelas. Aku melihat ke arah Benny. Nah, si Benny malah melihat ke arah si Yayat. Si Yayat memang terbilang orang yang paling berani di antara kita bertujuh. Dia bangkit. Dia bawa senter. Dia keluar lewat depan, tidak lewat dapur. Gak tahu kenapa, dia milih lewat depan. Aku ngikutin ke belakang. Begitu juga si Benny dan si Dayat. Si Yayat posisinya paling depan. Sedangkan 2 temanku yang lain, si Patah dan si Yusuf, dia berada di dalam rumah. Nah, kita ke sana berjalan. Jalan. Nah, ketika kita lihat, ada apa-apa di sana. Bahkan di luar pun tak ada angin. Oh ya, satu lagi temanku yang namanya Cecep, dia sedang tiduran di kamar karena saat itu dia tidak enak badan. Jadi hanya kita berenam yang waktu itu menyaksikan kejadian tersebut. Nah, saat itu si Yayat mendekat ke arah pohon. Di situ aku mulai mempunyai perasaan yang tidak enak. Benar-benar tidak enak. Kenapa saat itu? Aku mundur perlahan. Nah, si Benny yang berasalnya di belakangku, dia nyalip ke depan. Begitu juga si Dayat. Si Dayat nyalip ke depan juga. Dia mendekat ke arah si Yayat. Sedangkan aku posisinya jadi paling belakang. Aku masih melihat sekeliling. Gelap. Hanya tampak beberapa cahaya obor di rumah-rumah yang jaraknya memang agak berjauhan. Hingga tak berapa lama aku mendengar suara. Suaranya seperti ini. Awalnya aku pikir itu kambing. Karena kebetulan 2 rumah yang jaraknya memang agak berjauhan. Tapi di situ dia melihara kambing. Aku pikir itu suara kambing. Tapi kok suaranya sangat dekat. Aku lihat ke atas. Karena saat itu hanya si Yayat yang bawa senter, sedangkan aku sendiri tidak bawa senter. Aku lihat ke atas pohon. Nah, pas aku lihat di atas pohon, di situ terlihat sesosok pocong sedang menggantung, lidahnya panjang. Dia melotot ke arah kami sambil mengeluarkan suara seperti itu. Aku berteriak, langsung berlari dan masuk ke pintu lewat depan. Sedangkan teman-temanku di belakang, aku dengar mereka juga berteriak dan berlari masuk.
Posisinya, si Yusuf dan si Patah bingung melihat kita berempat ketakutan seperti itu. Cepat-cepat si Ayah tutup pintu depan. Begitu pintu depan ditutup, pintu belakang seperti ada yang bergedor-gedor. Kita langsung terdiam. Suasana hening. Hanya terdengar suara gedoran di pintu belakang. Kita berenam hanya terdiam. Hingga tak berapa lama, si Cecep yang posisinya saat itu di kamar, dia tidak tahu apa-apa. Tapi mungkin mendengar suara itu. Dia bangun dengan polosnya, keluar kamar dan bilang, "Hei, kalian kenapa itu? Yang gedor-gedor di belakang siapa? Kali aja penting." Kita semua langsung ngelongok melihat ke arah si Cecep. Loh, kita memberikan kode supaya dia diam. Dengan wajah polosnya, dia masih tidak percaya kan. Dia berjalan ke arah dapur. Cepat-cepat kita tangkap, kita tahan. Kita bisikin bahwa itu pocong. Si Cecep melihat ke arah kami semua. Dia seakan tidak percaya. Tapi kita semua benar-benar bilang supaya dia diam saja. Suara gedoran itu kembali terdengar. Dan tak berapa lama terdengar suara, "Tolong, tolong, buka, buka." Kita benar-benar ketakutan saat itu. Pelan-pelan kita masuk ke kamar. Karena posisinya rumah panggung, kalau kita bangkit dan berlarian, suaranya terdengar jelas. Kita berjalan pelan, kita masuk semua ke dalam satu kamar saat itu. Ya, ke kamarnya si Cecep. Si Cecep diam di kasur. Mungkin dia juga merasa takut. Tak berapa lama, suara itu kembali terdengar. Kini terdengar seperti memutari posko yang kami tempati. Tolong, tolong, tolong. Kami semuanya terdiam. Keringat dingin mulai mengucur saat itu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lebih parahnya, suara sosok pocong itu berhenti tepat di samping jendela yang berada di kamar tersebut. Sosok itu seakan tahu kalau kita bersembunyi di kamar itu. Dia seakan terus minta tolong. Tapi kita tidak berani untuk menjawab. Kita hanya terdiam sambil terus menunggu, berharap tidak ada kejadian yang lebih buruk lagi. Hingga akhirnya suara pocong itu pun menghilang. Akhirnya kita berusaha tidur di kamar itu. Alhamdulillahnya hingga pagi tak ada kejadian lagi. Pagi harinya ternyata sosok pocong itu mengganggu bukan di posko atau di tempat kita saja. Ternyata ke beberapa rumah warga kita dengar katanya pocong itu sempat datang dan mengetuk. Entah apa maksudnya. Aku sempat ngobrol dengan salah satu bapak-bapak yang kebetulan dia sedang olah lahan pertanian. Dan kebetulan di lahan pertaniannya itu aku sedang mengerjakan sebuah proyek. Nah, di situ aku ngobrol. Katanya siang meninggal ini dulunya dia ditinggalkan oleh istrinya. Jadi istrinya tidak tahan dengan hidup di pedesaan seperti itu. Dia milih untuk bekerja keluar. Awalnya mereka masih ikatan suami istri. Tapi beberapa hari ke belakang ketika dia komunikasi, istrinya minta diceraikan. Katanya dia hendak menikah dengan laki-laki lain. Hingga akhirnya si laki-laki itu memilih untuk gantung diri. Itu menurut kabar yang didengar. Aku juga menceritakan kejadian semalam yang aku alami. Tapi beberapa warga bilang, kalau bisa malam jangan ada yang keluar. Pintu benar-benar dikunci. Kalau benar-benar takut, coba bacakan doa. Terus
Doa tersebut tiupkan ke garam dan garam itu dikelilingi ke rumah. Siapa tahu tidak datang si pocong tersebut. Namun siangnya, aku coba ngobrol kepada kepala desa perihal gangguan yang kami alami. Kepala desa itu masih terdiam. Dia tampak merespon tapi dia cuma bilang, ya berdoa saja, mudah-mudahan tak ada gangguan lagi. Nanti kalau misalnya takut, si kepala desa ini akan menyuruh salah satu warganya untuk berjaga di posko. Begitu juga di posko perempuan katanya. Takutnya memang gangguannya muncul kembali. Mendengar jawaban seperti itu, kami lega kan. Karena ada salah satu orang dewasa yang bisa diandalkan, pikirku. Hingga malam pun tiba. Nah, selepas Isya, salah satu warga yang kebagian jaga di posko laki-laki, sebut saja namanya Mak Ukri. Mak Ukri ini ya bisa dibilang usianya mungkin sekitar 45 tahunan. Perawakannya tinggi, badannya kurus, rambutnya panjang. Terlihat Mak Ukri ini memang orang yang cepat beradaptasi, suka bercanda dan doyan ngobrol. Jadi kita merasa tenang dan merasa nyaman, tidak merasa sepi di rumah itu. Kedatangan Mak Ukri ini benar-benar disambut baik oleh kita semua. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Nah, pada 9:30 ini Mak Ukri posisinya masih di depan. Sebagian teman-teman sudah mulai tidur. Hanya tersisa Yayat, aku, Benny, dan si Cecep. Si Cecep ini kondisinya udah membaik. Jadi hanya tersisa kita berempat saja. Di sela-sela kita sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar seperti suara benda yang terhentak ke tanah, terus terhentak lagi ke tanah, terhentak lagi ke tanah. Bahkan kalau aku dengarkan lebih sesama, suaranya seperti sosok yang sedang melompat. Kami langsung terdiam. Tak ada suara sama sekali. Benar-benar hening saat itu. Hanya suara jangkrik dan suara hentakan benda itu di tanah. Entah apa itu. Mak Ukri lalu memberikan kode supaya kita masuk ke dalam. Bergegas kita masuk ke dalam. Nah, Mak Ukri pun masuk. Kita tutup. Pintu kita tutup. Kebetulan jendela tersebut tak ada kacanya. Jadi hanya jendela dari kayu, tapi ada sela-selanya yang biasa buat mengintip. Nah, di situ kita mengintip. Dan ketika mengintip, apa yang kita khawatirkan ternyata muncul. Sosok pocong itu muncul. Dia tampak melompat, dan terus berhenti tepat di depan rumah. Tapi kali ini dia tidak terdiam. Dia naik ke tangga, naik, dan sampai di depan. Dia mendekat ke arah pintu. Terasa sekali lompatannya di rumah panggung tersebut. Sangat jelas. Kita benar-benar ketakutan saat itu. Kita bersembunyi di bawah jendela. Tampak Mang Ukri, dia duduk bersila seakan membaca sesuatu di depan pintu. Dan tak berapa lama, suara gedoran di pintu itu kembali berlanjut. Kami masih terdiam. Tidak bisa bersuara sama sekali. Kami berharap ketiga teman kami yang ada di kamar, mereka tertidur dan tidak mendengar suara ini. Karena aku tidak mau kejadian seperti si Cecep terulang. Tahu-tahu mereka nongol dan bilang seperti itu. Pak Ukri tiba-tiba bilang seperti ini. Hei, Mas Nadi, tempatmu bukan di sini. Kita sudah lain-lainan alam. Pergi, jangan ganggu anak-anak yang di sini. Mereka juga gak ganggu kamu kok. Pergi. Namun setelah itu tiba-tiba terdengar suara tawa yang benar-benar mengerikan.
Hai. Tiba-tiba setelah tertawa itu, pintu yang di dalam rumah itu tiba-tiba terhempas. Terhempas dan terbuka. Mang Ukri yang duduk bersila di depan pintu tersebut itu terjengkak, entah kenapa. Sedangkan kita yang berada di bawah jendela saat itu hanya bisa duduk melihat, karena posisi pintu kan berada di depan kita. Kita tidak bisa melihat keluar, hanya tampak jelas pintu itu terbuka. Angin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam. Mang Ukri yang terjengkang tiba-tiba duduk. Dia seperti mengarahkan tangannya seakan menahan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara lompatan, suara lompatan, suara lompatan. Suara lompatan itu masuk. Di situ kita melihat sosok pocong itu masuk. Terlihat jelas kainnya lusuh. Mukanya benar-benar mengerikan. Matanya melotot. Si muka ini seperti biru, lebam, lidahnya menjulur. Kita menatap ke arah Mang Ukri dan terus menengok ke arah kita. Kita benar-benar ketakutan saat itu, bingung harus berbuat apa. Tanpa pikir panjang, aku buka jendela, aku loncat, diikuti oleh keempat temanku. Mereka ikut meloncat. Mang Ukri bilang, "Lari ke kepala desa, lari!" Ucap Mang Ukri berteriak seperti itu. Kita berlari. Cuman di tengah-tengah pelarian, kita baru ingat akan ketiga teman-teman kita yang masih ada di sana. Tapi kita percaya, Mang Ukri mungkin akan menolong mereka. Kita lari sambil berteriak-teriak minta tolong. Tak berapa lama, warga di sana mulai keluar kan. Mulai keluar, bilang ada apa. Nah kita bilang di posko ini ada pocong. Mang Ukri di sana sedang melawannya. Mendengar seperti itu, beberapa warga masuk kembali ke dalam rumah. Mereka keluar. Ada yang bawa golok, bawa pentungan. Pokoknya alat-alat mereka bawa. Nah kita kembali ke posko. Pak Kepala Desa pun sepertinya mendengar kegaduhan tersebut. Akhirnya keluar. Namun aku baru tahu bahwa Kepala Desa ini nyusul ketika kita sudah sampai di posko. Nah ketika kita sampai di posko, posisi pintu masih terbuka. Nah ketika masuk, Mang Ukri ini sudah tergeletak dekat pintu yang akan mengarah ke dapur. Dia tampak lemas, terus tampak ngos-ngosan. Beberapa warga langsung coba membangunkan, tapi Mang Ukri seperti menahan sakit di dadanya. Dia bilang menunjuk ke arah kamar. "Oh, lihat anak-anak yang lain." Tanpa pikir banyak, aku langsung masuk ke kamar. Nah ketika aku masuk ke kamar, teman-temanku alhamdulillah mereka masih tidur nyenyak. Tidak ada apa-apa kan. Mereka semuanya kita bangunkan. Nah ketika mereka bangun, mereka juga bingung kenapa di sini rame-rame kan. Nah aku belum menjelaskan. Aku kembali ke Mang Ukri yang saat itu coba diobati. Terlihat di dadanya ini ada semacam seperti luka. Luka itu hitam tapi sedikit melepuh. Entah kenapa. Bahkan baju yang dia kenakan itu robek. Jadi robek sedikit dan luka itu di dalamnya. Entah apa yang terjadi. Mang Ukri saat itu juga napasnya masih ngos-ngosan. Untuk bercerita juga kayak sedikit susah. Mengetahui seperti itu, Pak Kepala Desa lalu bilang bahwa kalau bisa kita jangan sendiri-sendiri. Untuk rumah ini lebih baik dikosongkan dulu saja. Jadi untuk sementara mahasiswa laki-laki ini akan tidur di rumah Pak Kepala Desa. Untuk yang perempuan kita alihkan di salah satu warga yang kebetulan mayoritas perempuan di sana. Jadi tidak ditinggalkan di rumah kosong tersebut. Entah apa maksudnya. Malam itu situasi di desa ramai. Banyak warga yang berjaga, mereka tidak tidur kembali. Mereka khawatir sosok pocong itu muncul kembali. Nah di sela-sela menunggu, aku coba ngobrol dengan Pak Kepala Desa.
bisa terjadi peristiwa seperti ini, Pak? Kenapa? Tampak Pak Kepala Desa menghela napas panjang. Dia terdiam. Hingga tak berapa lama, dia mulai angkat bicara. Dia menceritakan sebuah masa lalu di desa ini. Jadi di desa ini, dulunya, sebelum dia menjabat, ada salah satu orang yang bisa dibilang dukun, tapi dia menggunakan metode-metode yang tidak baik. Dia terkenal sebagai tukang santet, tukang jahil, dan tak jarang dia sering menjahili orang. Sedangkan warga desa di sini paling tidak suka tentang hal-hal seperti itu. Ya, mereka memang masih percaya tentang jampi-jampi, tapi mereka gunakan untuk masalah pertanian dan lain sebagainya, tidak untuk menjahili orang. Nah, sedangkan dia sengaja menerima tamu dari luar untuk menjahili orang. Hingga beberapa warga akhirnya tidak suka, diusirlah. Diusir, rumahnya dibakar. Tapi sepertinya dia dendam. Beberapa kali dia coba menteror warga di sini, tapi tidak bisa. Nah, ketika kemarin ada kejadian yang gantung diri, saya sendiri khawatir. Ketika mendengar kabar ada warga yang gantung diri, khawatir saya satu, jenazah dari si korban ini digunakan oleh si dukun tersebut untuk menteror kampung. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan terjadi. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah kejadian kedua kali seperti ini, saya percaya. Ucap si kepala desa itu. Ya, kita yang sebagai mahasiswa yang numpang ke desa tersebut akhirnya bingung. Mau pulang, posisi tanggung. Kita udah di sana dan istilahnya kurang dari 2 minggu lagi kita selesai. Kalau pulang kita harus pulang dari awal, tanggung kan. Kita coba berembu, beberapa yang lain mentalnya udah jatuh. Mereka ada yang nekat ingin pulang, pokoknya takut di sana. Tapi aku coba tenangkan. Dan mudah-mudahan di sana tidak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya dendam dari dukun ini kan hanya kepada warga di desa sana, tidak kepada kita yang menumpang. Tapi kok kita yang kena imbas? Tapi menurut kepala desa, mudah-mudahan mereka bisa menyingkirkan sosok tersebut. Entah bagaimana caranya, aku juga masih bingung saat itu. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini, dan akan disambung pada video selanjutnya. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Mohon maaf, saya bikin ceritanya bersambung supaya kalian sedikit penasaran, oke? Jangan lupa terus tonton channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.